Wijaya untuk menyampaikan shift demo-nya. Silakan Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Edi, izin share screen. Sudah terlihat Pak Edi ya? Ya, sudah Pak. Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini saya akan memaparkan tentang kejadian di pembangkit listrik tenaga air di Xcel Energy. Dia ada di Denver, Colorado, Amerika. Jadi kejadiannya tanggal 2 Oktober 2007. Lokasinya di Xcel Energy. Kejadiannya adalah terjadi kebakaran pada saat pekerjaan perbaikan pelapisan di dalam penstock. Penstock itu kalau diterjemahkan di sini mungkin Bapak-bapak dari PLN lebih tahu, diterjemahkan sebagai pipa pesat, yaitu penyalur air dari reservoir yang menuju ke turbin agar didapat karakteristik yang diinginkan. Pekerjaan yang perlu dilakukan itu sepanjang 466 meter dari total panjang penstock atau CSB menyebutnya sebagai tunnel karena memang ukurannya besar sekali. Dari panjang total 1.311 meter. Selama pekerjaan mereka menggunakan epoxy coating. Epoxy coating itu yang menggunakan dua elemen basisnya dan kemudian hardenernya, pengeras. Dan untuk itu mereka juga menggunakan solvent, bahan pelarut yang pada kejadian ini yang dapat terbakar untuk membantu pekerjaan mereka. Hasilnya adalah 5 orang meninggal dan 3 orang lainnya terluka. Di gambar bawah ini menunjukkan, kalau bisa dilihat gambar bawah ini yang kanan bawah, itu menunjukkan kejadian, tempat kejadiannya, dan sementara titik masuk yang dibuat itu ada di sebelahnya. Ini gambarannya titik masuk yang dibuat karena memang dari pipa besi yang ukurannya cukup besar sehingga mereka harus melubangi dan disiapkan tangga untuk masuk. Dan di gambar ini terlihat juga ada 2 ducting itu untuk membantu ventilasi selama mereka bekerja di dalam situ. Yang cukup mengkhawatirkan adalah manajemen. Pekerjaan itu dilakukan oleh kontraktor namanya RPI. Kedua pihak manajemen, Xcel dan RPI, tahu metode kerja yang akan digunakan, tetapi mereka gagal untuk menerapkan kendali risiko yang ada. Juga tidak dilengkapi dengan pelindung bagi para pekerja yang ada di dalam, termasuk alat pemadam api, dan juga tidak ada supervisi dari pihak manajemen. Dan pada saat sebelum mulai pekerjaan, mereka memberikan pelatihan keselamatan kerja bagi para pekerjanya, namun tidak semua, hanya 9 dari 14 yang hadir. Dan tidak dilakukan pelatihan ulang, sehingga 5 orang yang sebagian adalah korban meninggal, itu betul-betul tidak tahu bahaya, metode kerja, dan pelindung apa yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Secara garis besar ini memang kesalahan manajemen. Saya tampilkan sedikit video, tidak semua dari video ini ditampilkan karena cukup panjang. Saya hanya tampilkan sekitar 4 menit untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kejadian ini. October 2nd, 2007. A terrible tragedy unfolded in the mountains 40 miles west of Denver, Colorado. 5 contract painters were trapped by a chemical fire deep inside a hydroelectric plant tunnel. The plant was owned by Xcel Energy, a major regional electric power company. The fire, involving combustible coatings and solvents inside the tunnel, blocked the only way out, an opening more than 1,400 feet away. There was no help available because the company did not have properly trained emergency responders standing by for such a rescue. For the workers, there was no escape.
The Chemical Safety Board found that neither Xcel Energy nor its contractor, RPI Coating, had adequately evaluated the dangers of the work inside the tunnel. The RPI contractors entered a confined space with highly flammable solvents, little training, and no emergency plan. From the moment they entered the tunnel, the stage was set for disaster. Xcel Energy's Cabin Creek hydroelectric plant is located in a remote mountainous area approximately 6 miles from Georgetown, Colorado. A 4,000-foot tunnel, known in the industry as a penstock, was slightly inclined at the bottom and extremely steep at the top. The penstock carried water between the upper and lower reservoirs. At the bottom, water flowed through large turbines to generate electricity. Over the years, the penstock lining deteriorated. In 2007, Xcel Energy contracted with RPI, an industrial painting company, to recoat a large steel section of the penstock near the power plant and lower reservoir. Work began at the site in September. The penstock is a unique confined space that is difficult to enter and exit. Before the project began, a door was cut into the lower section to provide access for workers and their equipment. On the morning of the accident, October 2nd, RPI workers prepared to begin the coating operation by bringing approximately 10 gallons of a highly flammable solvent called methyl ethyl ketone, or MEK, into the penstock. Some of the solvent was used to clean the equipment and hoses before starting the work. Shortly after 1 p.m., 11 workers began coating a section of wall located more than 1,400 feet inside the penstock. To apply the new 2-part epoxy coating, workers used a specialized sprayer. Base and hardener were mixed and then sprayed onto the walls. But the workers immediately encountered problems. The epoxy was not adhering evenly to the surface. The workers flushed the hoses and spray wands with MEK each time a problem arose. But despite their efforts, they could not get the epoxy to adhere evenly. An RPI foreman decided to clean and remove the sprayer from the penstock. The crew began cleaning out all of the equipment and hoses using MEK. A worker brought in more of the flammable solvent to aid in the cleaning. Some workers noticed the strong odor of MEK as the vapor spread through the work area. At approximately 2 p.m., the vapor was ignited, most likely by static electricity inside one of the spraying machine hoppers. A flash fire erupted. Burning solvent burst from the hopper onto a nearby worker, catching his sleeve on fire. The flames spread quickly, engulfing the open buckets of MEK nearby. 5 workers were blocked from escaping the penstock by the intense fire. The trapped men shouted desperately for fire extinguishers, but there were none inside the penstock. Workers on the other side of the burning equipment ran the 1,400 feet to the entrance to locate fire extinguishers. One worker notified the control room operator to call 911. The 5 trapped workers could do nothing but wait and hope. Inside the penstock, the nearby buckets of epoxy and MEK burst into flames. The trapped men fled deeper into the penstock to escape the smoke. They used their radios to communicate with the workers outside, imploring them for help. Workers repeatedly attempted to fight the fire with portable extinguishers, but they were forced to turn back by the intense heat and thick black smoke. Oke, mungkin sampai di sini saja. Jadi pelajaran yang berharga adalah bahwa pekerjaan tidak direncanakan dengan baik. Bahaya dan risiko dari pekerjaan juga tidak dikaji dengan baik, dan karyawan tidak diberikan pemahaman yang baik tentang pekerjaan itu dan bahaya serta apa tindakan penanggulangan yang perlu dilakukan. Demikian dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya yang sudah menyampaikan Safety Moment sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Kita serahkan waktu kepada Pak
Indarto, dan Pak Irwan. Silakan, Bapak-Bapak. Baik, Pak Edi, mohon izin share presentasi ya, Pak Edi. Silakan. Apa sudah tampil? Ya, Pak Edi? sudah tampil, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Edi Laksono, Pak Paul Wijaya, dan seluruh keluarga besar BKTF, dan juga yang saya hormati senior-senior saya di Teknik Fisika, dan juga teman-teman Teknik Fisika yang lainnya, dan juga yang saya hormati teman-teman senior dari PLN Korporat. Tadi saya lihat ada Pak Mujiono, dan juga teman-teman Indonesia Power yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami berdua, saya Indarto Joko dari PT Indonesia Power, kantor pusat, dan juga rekan saya, senior saya, Pak Irwan Firmanto Nainggolan, dari PLTU Brau, memaparkan digital power plant sebagai smart solution untuk reliability, efisiensi, operation, dan maintenance, dan juga warehouse di PT Indonesia Power. Sayang pandang Pak, saya dan Pak Irwan alumni dari Teknik Fisika ITS, saya angkatan 2002, sementara Pak Irwan Firmanto angkatan 2001. Oke Pak, untuk digital power plant di tempat kami bekerja Pak, jadi memang ini kita gunakan untuk mendukung dalam pengelolaan manajemen aset di dalam operasi dan maintenance di pembangkitan. Di tempat kami ada 6 pilar ya Pak untuk manajemen aset, ada reliability management, WPC management, supply chain, outage management, operasi manajemen, dan juga efisiensi manajemen. Sebelumnya memang kita lebih banyak menggunakan aplikasi CMMS ya Pak, Maximo. Tetapi mulai di 2018 akhir ya, atau di 2019 awal, kita di tempat kami bekerja sudah memulai melakukan perubahan Pak. Jadi kita sudah ke arah digital power plant, dan dari 6 pilar ini ada 5 pilar yang sudah kita kembangkan untuk fitur-fitur yang menggunakan digital power plant. Nah, untuk reliability management dan efisiensi manajemen Pak, kita mengembangkan RIUSI. Sementara untuk operation management kita mengembangkan SIMOM atau Smart Monitoring Operation Management System. Di supply chain kita mengembangkan SIMS, Smart Inventory Management System, dan juga untuk di WPC di pemeliharaan ini kita mengembangkan SWEMS, Smart Work Execution Management System. Nah ini mungkin teman-teman pembangkit sudah tidak asing lagi Pak. Jadi inilah hierarki aset manajemen kita. Ada yang bilang ini diagram mie kocok. Jadi inilah proses transaksi antar pilar yang ada di pembangkit di PT Indonesia Power. Jadi untuk WPC tadi saya sebutkan ada SWEMS, itu berupa Digimons, nama programnya Pak. Terus untuk di supply chain management kita mengembangkan SIMS, produknya berupa IP Pro Inventory. Sementara di reliability dan efficiency operation center kita mengembangkan RIUSI.
Nah, ini Pak, yang ini saat ini secara garis besar ada 4 ya pengembangan digital power plant di tempat kami bekerja. Jadi satu REUC, pada prinsipnya REUC ini di CSVU, jadi semua pembangkitan yang ada di bawah kendali PT Indonesia Power kita tarik Pak, terpusat di Jakarta. Jadi kita bisa melakukan monitoring dan juga melakukan healthness, performance, diagnostik, dan auto dispatch Pak untuk pengembangannya. Sementara untuk SWAMS tadi kita ada di Gimol, untuk SIMS kita ada Pro Inventory, dan Smart Monitoring Operation Management SMOMS kita ada Diamond. Kita mulai dari 4 ini, kita mulai dari REUC ya Pak. Nah, jadi REUC adalah Reliability Efficiency Optimasi Center, yaitu merupakan suatu aplikasi, dia berupa web based secara real time untuk power plant performance dan conditioning command dispatch monitoring. Aplikasi ini terdiri dari monitoring kondisi dan performance peralatan pembangkit, dispatch algoritma, dan juga memberikan trending reporting. Nah, saat ini kami lagi mengembangkan Pak untuk seluruh pembangkit kami dari Sumatera sampai di Papua Pak. Di Papua kita ada 7 lokasi. Saat ini sudah 1 lokasi sudah terintegrasi, dan insya Allah beberapa waktu ke depan 6 lokasi yang lain akan turut bergabung. Nah, REUC ini pada prinsipnya kita bisa melakukan di dashboard monitoringnya Pak. Ada controllable losses yang bisa kita monitoring, head balance, combustion evaluation, plant healthness, turbine boiler, parameter, dan lain-lain. Tujuan dari pengembangan REUC ini Pak, satu pastinya untuk memonitor kinerja thermal pembangkit, kedua mendeteksi secara dini penurunan kinerja thermal pembangkit, ketiga memberikan rekomendasi kepada unit yang mengalami penurunan kinerja thermal, berikutnya memonitor eksekusi rekomendasi pada unit yang terdispatch, dan terakhir mengevaluasi feedback dari unit terkait penurunan kinerja thermal. Nah, ini Pak sedikit gambaran unit-unit yang kami kelola, yang mana saat ini sudah terintegrasi REUC-nya dengan kantor pusat Indonesia Power di Jakarta. Ini sedikit tampilan untuk monitoring boilernya Pak, boiler plant monitoring. Jadi kita bisa melihat dari Jakarta ya Pak, untuk unit-unit yang ada di site, parameter-parameter operasi dan juga parameter-parameter untuk masing-masing peralatan. Terus ini selain tadi boiler, juga kita bisa monitoring generator Pak, turbin, dan juga monitoring untuk 5E. Oke. Nah, saat ini kita juga lagi mengembangkan REUC untuk dispatch center Pak. Jadi kita berusaha untuk mengembangkan dispatch ke unit terkait itu automasi Pak. Nah, dan juga yang nggak kalah penting Pak, controllable losses Pak. Nah, dari controllable losses ini sampai saat ini ada 10 ya Pak, ada 10 parameter operasi yang kita monitoring. Dari controllable losses ini kita bisa melihat Pak, aktualnya berapa yang tercatat, data real time, terus data optimasi ya Pak, ini data yang sesuai nilai optimalnya. Dari situ kita akan bisa memonitoring berapa deviasi yang terjadi,
dan secara auto kita bisa melakukan perhitungan Pak, energi loss per hour-nya dan akhirnya berapa energi cost loss per day-nya Pak. Jadi nanti setiap bulan kita bisa ketahuan Pak berapa energi cost loss per month-nya. Nah, ini mohon izin Pak, ada sedikit video untuk Dispatch REUC. Ini di mana? Selamat berjuang. Jangan. Ada tulisan apa ya? Oke, berikutnya Pak, untuk materi SIM, Smart Inventory Management System. Jadi kami di PT Indonesia Power mengembangkan aplikasi yang bernama IP Pro Inventory. IP Pro Inventory ini pada prinsipnya adalah sebuah aplikasi Pak, perangkat lunak, bisa berbasis Android dan juga iOS yang memanfaatkan fitur QR Code sebagai tools untuk melakukan identifier atau pengidentifikasian yang terintegrasi dengan ERP dan Maximo untuk mempercepat dan mempermudahkan kegiatan inventory oleh bidang terkait dimanapun dan kapanpun. Kelebihan dan keunggulan dari aplikasi Pro Inventory yang kami kembangkan, Pak. Satu, akses data
barang secara real time dimanapun dan kapanpun sebagai acuan pengambilan keputusan dalam melakukan pekerjaan ini kita dapatkan secara real time. Dan kedua, bisa memberikan informasi Pak, stok material Pak, baik ke tim pemeliharaan maupun tim inventory maupun tim gudang. Dan juga keunggulannya aplikasi ini akan memberikan informasi Pak atas histori transaksi material persediaan dalam range tertentu yang kita inginkan. Dan juga aplikasi ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan stok counter Pak, baik itu stok counter harian maupun juga stok opnan tahunan. Nah, saat ini Pro Inventory yang sudah kami kembangkan, dia sudah terintegrasi dengan CMMS, CMMS yang dimana yang kami gunakan saat ini adalah Maximo, dan juga sudah terintegrasi dan tercatat di ERP. Dan yang terakhir, untuk pengelolaan material fast moving atau material consumable, IP Pro Inventory ini sangat memberikan manfaat Pak, karena aplikasi ini bisa memberikan informasi atas ROP, ROQ, atas material-material consumable dan juga material-material atau material-material fast moving. Nah, inilah aktivitas yang ada di dalam IP Pro Inventory yang sudah berhasil kami kembangkan. Jadi, satu, pencarian barang dan histori. Ini 12 kali lebih cepat Pak dari pencarian secara konvensional. Kedua, perencanaan dan pengendalian atas ROP-ROQ tadi Pak, atas informasi, sehingga dari aplikasi ini kita diberikan informasi kapan kita harus melakukan order Pak. Dan juga dalam transaksi keluar masuknya barang secara catatan waktu, aplikasi yang kami kembangkan ini memberikan waktu 6 kali lebih cepat Pak dengan transaksi yang konvensional. Ini sedikit gambaran Pak, satu untuk mencari barang atas IP Pro Inventory yang kami kembangkan. Jadi sangat-sangat membantu kami Pak, baik petugas gudang maupun tim pemeliharaan Pak, di mana pencarian stok barang 12 kali lebih cepat Pak. Estimasi rata-ratanya yang awalnya konvensional itu kita membutuhkan waktu membuka aplikasi sekitar 3 menit, dengan menggunakan aplikasi ini tidak lebih dari 15 detik Pak. Kita sudah bisa mendapatkan informasi atas stok material yang ada di gudang kita. Berikutnya histori barang Pak. Dari histori barang kita bisa mengetahui Pak harga ya, baik harga pembelian dan juga posisi Pak. Posisi material tersebut berada di gudang mana dan juga di rak berapa Pak. Ini yang sangat membantu sekali, sehingga jikalau ada suatu kejadian pemeliharaan yang membutuhkan material-material, tim pemeliharaan bisa mengetahui Pak berapa stok material consumable yang ada di gudang. Berikutnya, dalam proses penerimaan dan pengeluaran barang Pak, ini yang awalnya rata-rata dalam proses itu kita membutuhkan waktu sekitar 12 menit untuk satu kali transaksi Pak, atas bon permintaan, penerimaan dan pengeluaran barang. Dengan menggunakan aplikasi ini tereduksi Pak menjadi rata-rata tidak lebih dari 2 menit. Dan yang berikutnya sangat membantu sekali untuk petugas gudang maupun tim inventory kita Pak dalam melakukan stok opnam, baik stok
opnam harian maupun stok opnam per tahun, Pak. Jadi di aplikasi IP Pro Inventory ini ada fitur untuk melakukan stok opnam. Dan yang terakhir, Pak, ini perencanaan dan strategi atas policy inventory. Ini, Pak, jadi saat ini tim IT kami dan juga tim inventory IP pusat lagi mengembangkan aplikasi Pro Inventory 3.1, Pak, di mana dari aplikasi ini kita dilengkapi dengan stock control chart, Pak. Jadi dari stock control chart ini kita bisa melihat pergerakan dari stok opnam masing-masing material, Pak, material consumable, sehingga kita dapat mendapatkan gambaran dalam mengambil keputusan ke depan untuk kapan harus dilakukan order terhadap suatu barang. Oke, untuk materi berikutnya Digimon dan juga Diamond, monggo teman saya Pak Irwan Firmanto Nainggolan untuk memaparkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Irwan, mohon izin, masih ada di sini, Pak. Masih kelihatan di sini, cuman mungkin ada kegiatan yang lain barangkali. Baik, Pak, kalau begitu saya izin lanjut ya, Pak Edi. Ternyata ada. Oh ya, silakan. Lagi ada tamu dia, Pak, di kantor. Oke. Berikutnya, Pak, aplikasi ketiga ya, Pak, yang kami kembangkan itu adalah Digimon atau Digitalized Mobile On-Road Eksekusi, Pak. Sama, Pak, untuk Digimon ini pada prinsipnya merupakan add-on pada Enterprise Asset Management Maximo yang banyak sebagian besar ya digunakan oleh tim pemeliharaan dalam bentuk mobile aplikasi, Pak. Nah, aplikasi ini IP Digimon X ini diciptakan untuk mendukung pilar WPC, Pak, pada aset manajemen, khususnya pada saat akan melakukan work order eksekusi, dimulai dari penunjukan lead atau supervisor, penunjukan teknisi, dan juga permintaan work permit atau izin kerja, pengisian aktual WO, hingga perubahan status WO menjadi WO yang statusnya open menjadi done atau selesai. Ini salah satu fitur-fitur kelebihan dari Digimon, Pak. Nah, fitur IP Digimon ini ada beberapa tahapan ya, Pak. Satu, dimulai dengan penunjukan lead atas work order oleh supervisor. Berikutnya penunjukan teknisi ya, siapa yang akan mengerjakan oleh lead atau oleh supervisornya. Terus jikalau pekerjaan itu membutuhkan safety permit, adanya permintaan safety dan work permit ke K3 dan operator. Berikutnya persetujuan safety dan work permit oleh K3 dan juga oleh K3 dan operator. Yang kelima tahapannya mulai melakukan eksekusi WO, yang awalnya WO-nya open menjadi perubahan schedule OK menjadi WO-nya statusnya menjadi WO status in progress.
Setelah itu, setelah selesai pekerjaan, pengisian WO aktual, terus berikutnya permintaan persetujuan ke operator setelah selesainya pekerjaan. Jikalau operator menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh tim pemeliharaan, akan dilakukan perubahan yang sebelumnya WO-nya statusnya in progress menjadi WO done. Ini Pak tampilannya Pak untuk di aplikasi di smartphone-nya Pak, untuk di Digimon X. Jadi username dan password itu nanti melekat ke setiap pegawai dengan jabatan ya Pak. Jadi dia aksesnya tertentu. Jadi jikalau dia orang pemeliharaan, jadi dia akan mengakses sebagai kapasitas dia sebagai orang pemeliharaan. Nah, saat ini dari tim IT Pak, tim IT PT Indonesia Power sudah berhasil untuk mengintegrasikan atas tadi IP Pro Inventory dan juga IP Digimons Pak. Jadi kedua aplikasi ini sudah berhasil diintegrasikan. Nah, integrasinya berupa apa? Nah, integrasinya berupa permintaan bond material Pak untuk pemeliharaan. Ya basisnya sama Pak. Dua aplikasi ini dia menggunakan QR code ya untuk tools QR code yang ada di smartphone. Dan yang terakhir Pak, aplikasi yang sedang kami kembangkan untuk Diamond ini adalah Diamond Digital Assistant Monitor Operation Daily Pak. Jadi aplikasi ini diciptakan untuk membantu pengarsipan dan juga membantu manajemen operasi Pak. Dalam satu logsheet, Lutu, daily activity report, dan juga yang lagi dikembangkan saat ini adalah manajemen workdown. Nah, ini roadmap dari pengembangan Diamond Pak. Jadi di tahun 2020 kemarin kita berhasil mengembangkan 2 modul Pak dari 5 modul yang direncanakan di dalam pembuatan aplikasi Diamond. Modul 1 berupa sheet handover operator, sheet meeting, sign absensi, sheet logbook, dan juga operator logbook, baik operator lokal maupun di operator yang berada di control room. Sementara modul 2 logsheet dan juga FLM Pak. Nah, di TW1 di tahun ini alhamdulillah kami berhasil mengembangkan untuk modul ketiga dan modul keempat yang baru bulan kemarin Pak digolafkan, yaitu modul 3 untuk Lutu dan juga integrasi to Digimon to approval WO Pak. Untuk safety permit, nah, dia terintegrasi, Diamond ini terintegrasi dengan program Digimon. Dan yang modul keempat, ini manajemen workdown, NIRMIS, dan integrasi to Maximo HSE. Dan insya Allah di tahun depan secara roadmap kami akan berusaha untuk mengembangkan modul kelima yang berupa learning operator, smart mapping equipment, aset PSA 3D, dan juga enhancing power plant. Ini adalah modul dan fiturnya Pak. Kita skip aja, mungkin nanti di bawah ada tampilan di aplikasinya Pak. Nah, ini tampilannya Pak, sheet handover untuk
kami ambil cuplikan untuk ship handover ya, untuk serah terima ship. Secara tampilan seperti ini Pak. Jadi ada transaksi antara ship yang menyerahkan dan juga ship yang menerima. Begitupun juga tim meeting, Pak. Tim meeting ini sama, jadi dipergunakan untuk mengelola meeting dalam satu tim atau dalam satu unit, Pak, ya, unit controller. Nah, yang menjadi ini Pak, jadi di ship meeting ini semua yang ikut terlibat di dalam meeting ya, atau anggota regu dari ship ini harus absen dulu Pak. Nanti setelah operatornya sudah masuk, sign kehadiran, baru ship meeting ini bisa di-approval. Begitupun juga operator logbook Pak, operator logbook yang biasanya kita lakukan ditulis manual, nah sekarang kita bisa menginputkan Pak secara digital Pak. Ini kami ambil cuplikan ya Pak dari salah satu operator logbook yang ada di aplikasi. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, presentasi singkat Pak atas pengembangan digital power plant di tempat kami bekerja di PT Indonesia Power. Monggo saya kembalikan ke Pak Edi Laksono, jikalau ada yang perlu didiskusikan dan ada pertanyaan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Indarto Joko atas presentasinya yang lumayan rinci sekali nih tadi ya, aplikasi-aplikasi yang sudah berhasil dibangun oleh teman-teman Indonesia Power. Ini kita lanjutkan dengan pertanyaan jawab ya Pak ya. Ini saya lihat baru muncul satu pertanyaan nih. Sambil nunggu, silakan pada menulis pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Amir ini. Untuk aplikasi modul Digimon X untuk tahapan penyelesaian pekerjaan dan konfirmasi closing PTW itu dilakukan oleh siapa dan apakah ada fasilitas feedback pekerjaan bagi yang misalnya telah selesai terus ada abnormality kembali? Apakah operator misalnya bisa reissue WO yang sama atau harus buat baru lagi WOX-nya? Silakan, Pak. Baik, Pak. Jadi pada prinsipnya sama, Pak. Ini sama saja seperti JobCut, Pak. Menerjemahkan dari JobCut ya, Pak. Jadi sama, Pak. Jikalau ada WO dari teman-teman pemeliharaan, Pak, otomatis pekerjaan itu bisa dikatakan selesai ya, Pak. Jikalau teman-teman operator ya, Pak, teman-teman operator menyetujui Pak ya, menerima atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman HAR. Begitu Pak. Jadi closingnya nanti atas terimaan dari teman-teman operator. Kami mohon maaf Pak, tadi sebetulnya untuk Digimon dan Diamoni juga kami mencoba menampilkan videonya juga Pak untuk sebagai deskripsi ya. Tapi mohon maaf pada kesempatan ini kami belum bisa menampilkan. Insya Allah nanti kami submit Pak ke Pak Edi Laksono Pak. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya pertanyaan dari Pak Arif Nur Rizky. Izin bertanya, 1. Apakah semua aplikasi tersebut ada di mobile dan web atau di mobile saja? Nah, silakan, Pak. Ya.
Jadi yang untuk ini Pak, yang untuk Digimon dan IP Pre-Inventory Pak, dia ada di ini Pak, ada di Play Store ya Pak, Play Store atau iOS Pak. Jadi kita bisa download. Nah, tetapi memang untuk akses masuk itu ke pegawai dan NIP Pak. Jadi sudah terintegrasi dengan ini ya Pak. Jadi memang sampai saat ini memang hanya Indonesia Power only, dan ini Pak, pegawai-pegawai Indonesia Power only yang hanya bisa untuk melakukan akses Pak. Karena untuk login masuknya kita nempelnya ke NIP Pak, NIP dan password email. Nah, sementara untuk tadi REOC ada beberapa ini Pak, kita bisa melihat melakukan web based Pak, yang untuk REOC-nya Pak. Gitu Pak. Baik, pertanyaan nomor 2 dari Pak Arief Nuriski. Berapa lama antara pengembangan sampai go live? Apakah memakan waktu yang lama sekali? Ya, sama Pak. Jadi ini memang di dalam awal pengembangan ya cukup ini Pak. Jadi rata-rata kita mulai itu di awal ya Pak, di awal tahun 2019 Pak. Dan kita pun secara go live-nya itu parsial Pak. Jadi kayak misalkan REOC itu Pak. Jadi REOC ada beberapa hierarki Pak. Jadi kita awalnya baru bisa di CSView, habis itu lanjut lagi Pak. Dan sampai saat ini, sampai tahun 2021 ini pun kita lagi masih tetap Pak improvement dan mengembangkan menjadi lebih baik lagi. Begitupun juga aplikasi-aplikasi yang lain Pak, IP Pro Inventory atau Diamond. Dalam periode ini Pak, kita ini masuk tahun ketiga jadi ya Pak, ini kita terus melakukan improvement Pak, melakukan improvement dengan menambahkan fitur, fitur-fiturnya bertambah, dan juga ini Pak, atas masukan-masukan ya dari teman-teman yang ada di unit, supaya menjadi lebih simpel Pak. Jadi proses di lapangan bisa lebih simpel, lebih cepat. Nah, biasanya kita secara periodik melakukan komunikasi Pak. Dan sampai saat ini pun semuanya masih dalam ini Pak, improvement menjadi yang lebih baik. Begitu Pak Edi. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Jerry A. Sevianto. Nomor 1, apakah sudah ada integrasi antara REOC dengan CMMS IP Pro Inventory? Misalkan dari REOC dideteksi ada abnormal sehingga diputuskan untuk penggantian transmitter, REOC akan mengeluarkan notifikasi berupa alarm dan langsung integrasi dengan CMMS. Silakan. Saat ini yang baru, memang Pak, yang baru REOC baru terintegrasinya dengan Maximo Pak. Untuk Maximo dia sudah terintegrasi ya untuk plan harness-nya. Tetapi tadi jikalau apakah REOC sudah terintegrasi dengan ini Pak, dengan Pro Inventory, saat ini kami baru berhasil mengintegrasikan Pak untuk IP Pro Inventory dengan Digimon dengan Diamond. Itu Pak Edi. Baik. Berikutnya pertanyaan nomor 2. Apakah di IP sudah implementasi forecasting menggunakan artificial intelligence atau machine learning? Ya Pak, untuk artificial intelligence kita sudah mengembangkan Pak untuk saat ini Pak. Ya, di REOC kita Pak. Oh, sudah ya, berarti ya Pak ya digunakan ya. Artificial intelligence sudah Pak. Ya. Baik, berikutnya dari Pak Sarjono, BPPT. Apakah aplikasi itu bisa untuk predictive error pada berbagai komponen di power plant, sehingga tidak perlu menunggu ada kerusakan komponen baru dilakukan pembetulan? Mas Irwan, mau gantian jawab? Oh, ini Pak Irwan, silakan nih gantian nih. Ya, masuk Pak. Pertanyaan mungkin bisa diulang Pak Edi. Oh, pertanyaan, oke. Ini pertanyaan dari Pak Sarjono, BPPT. Apakah aplikasi itu bisa untuk predictive error pada berbagai komponen di power plant, sehingga tidak perlu menunggu ada kerusakan komponen baru dilakukan pembetulan?
Bisa Pak, dari diprediktif. Memang fungsinya Riorso ini salah satunya untuk memberikan rekomendasi Pak ya, rekomendasi terhadap data-data secara real time. Nah, dari data-data real time itulah keluar rekomendasi di reok itu Pak. Dan juga jika ada terjadi seperti alarm dan sebagainya yang tidak sesuai dengan parameter operasinya, dia akan keluar yang sudah ditampilkan yang auto dispatch itu Pak. Seperti itu Pak. Oke. Baik, berikutnya dari Pak Agna Satria. Ketika integrasi dengan Maximo, apakah Maximo masih digunakan secara langsung atau hanya sebagai baseline saja? Silakan. Masih Pak. Jadi Maximo kita pun juga masih tetap Pak digunakan sebagai baseline Pak. Masih Pak, ya masih digunakan karena di Demon X lebih ke eksekusinya Pak. Jadi eksekusi secara real time, terus apa namanya efisien dan mobile seperti itu Pak. Jadi setelah kita ngerjain, setelah ini kita langsung update secara mobile seperti itu Pak. Tapi untuk perencanaan dan ininya masih di Maximo Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Sukamto Agung. Bagaimana kontribusi Human Organization Capability dalam program reliability dan efisiensi? Silakan. Maaf Pak Edi, bisa diulang Pak? Sempat putus. Oh ya. Putus Pak. Oh putus-putus ya, maaf nih internet tempat saya kadang-kadang ya. Bagaimana kontribusi human atau organization capability dalam program reliability dan efisiensi? Ya masih Pak. Jadi human capitalnya tetap Pak sebagai ini ya Pak, sebagai penggerak ya Pak, dan juga ini Pak untuk sebagai di dalam PRIUC sendiri Pak, kami di kantor pusat itu kita ada nge-shift juga Pak. Jadi shift sore, shift pagi ya Pak. Jadi selain auto dispatch Pak, kita pun juga masih ada manual dispatchnya Pak Edi. Jadi dari tim dari masih ada campur tangan manusianya Pak. Itu Pak Edi. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Mafatihul Ulum. Seperti yang telah kita ketahui, banyak kelebihan yang didapat dari aplikasi Digimon. Apakah kekurangan dari Digimon X? Apakah sudah sempurna dan tidak akan terjadi trouble di kemudian hari? Terima kasih. Masih ada Pak. Tetap Pak, jadi kekurangan dari fitur-fitur ini tetap masih ada Pak, dan beberapa pun masih tetap kita usaha untuk improve Pak, menjadi lebih baik Pak Edi. Oke, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Dalam tempo berapa lama IP implementasi software-software yang digunakan? Apa masih ada aplikasi pelengkap lainnya menuju ke kesempurnaan automation? Ya, jadi memang untuk pengembangannya kita bertahap Pak. Tadi seperti yang saya jelaskan di awal Pak, kita memulai membangun ya Pak, ini di tahun 2019 Pak, dan di semester 2 lah ya Pak, rata-rata di semester 2 2019 sudah mulai go live, dan ada beberapa di TW2 ya, malah di TW2 di 2019 kita sudah mulai go live. Dan memang di dalam go live itu awalnya kita nggak langsung ini Pak, jadi parsial gitu Pak. Dan di dalam perjalanannya selama masuk ke tahun ketiga ini, fitur-fiturnya pun semakin bertambah, semakin lengkap, dan juga semakin memudahkan para pengguna ya Pak, baik di unit dan di kantor pusat. Dan sampai saat ini pun juga kami tim IT dan juga tim engineering terus berusaha Pak untuk mengembangkan ini tadi ini mengembangkan aplikasi ini, dan salah satunya tadi mengembangkan artificial intelligence Pak.
Begitu Pak Edi. Oke. Monggo Mas Irwan, jika ada tambahan. Ya, kalau ada tambahan Pak Irwan, silakan. Baik, Pak. Mas Irwan, monggo jika ada pertanyaan Mas. Ada tambahan Mas Irwan? Dilanjut pertanyaan aja Pak Edi. Oh, lanjut Nggak lagi. cukup, Oke. Berikutnya dari Pak Sigit Wijonarko. Kalau memakai Maximo mungkin biaya per unit cukup mahal. Apakah setiap pegawai mendapat izin atau permit atau license? Terima kasih. Untuk Digimon dari level supervisor senior sampai teknisinya dapat akses Pak. Jadi semua pegawai sampai level teknisi Pak. Untuk yang Digimon X. Oke, berikutnya dari Pak Mawardi. Pertanyaan nomor 1, dengan digitalisasi proses pada aplikasi tersebut, apakah sudah terbukti meningkatkan service level inventory dan turnover material? Silakan, ini pertanyaan nomor 1, nanti disambung dengan pertanyaan nomor 2. Sudah Pak, jadi dengan berjalannya aplikasi Pro Inventory ini Pak, kita bisa memonitoring Pak, atas prestasi per tiap bulan Pak yang dilakukan oleh teman-teman di unit, dan pada akhirnya kita bisa melihat Pak, di tahun ini beberapa unit itu sudah kelihatan Pak, untuk inventory turnover-nya sudah kelihatan mengalami peningkatan Pak, begitu Pak Edi. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Rekomendasi dari Ryoshi apa sudah sampai menerbitkan WO atau masih diteruskan oleh engineer? Sudah Pak, jadi rekomendasi dari Ryoshi kantor pusat itu ada 2 Pak, ada yang auto dispatch dan manual dispatch Pak. Nanti atas dispatch tersebut itu langsung terkirimkan ke masing-masing central control room yang dituju Pak. Misalkan ada suatu kejadian di PLTU Lontar, jadi nanti auto dispatch-nya itu akan langsung masuk ke inbox di control room PLTU Lontar Pak. Begitu Pak Edi. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Pak Nugrahadi Widanum. Izin bertanya, pada aplikasi IP Inventory, apakah scope range mencakup evaluasi vendor? Tidak Pak, belum nyampe ke scope evaluasi vendor Pak. Belum Pak, belum nyampe Pak. Oke. Berikutnya dari Pak Ferry. Untuk IP Pro Inventory yang pencarian barang 12 kali lebih cepat, pertanyaannya, 1, barang-barang material itu apakah homogen? Contoh sedikit apa saja? Satu-satu dulu Pak, ini tentang barang-barang materialnya apakah homogen atau mungkin ada contohnya sedikit. Jadi yang kita cari itu yang terdaftar Pak. Jadi memang di dalam pendaftarannya untuk aplikasi Pro Inventory ini kita memanfaatkan tools QR Code Pak, tools QR Code. Jadi ya pastinya kita memberikan ke KPI, ke petugas gudang pada umumnya di semua unit kita Pak, untuk mendaftarkan semua material Pak. Jadi awalnya dari aplikasi ini berdiri, langkah pertama itu dari petugas gudang Pak, atau petugas inventorinya mendata dan ini kan Pak, memasukkan semua material yang ada di dalam gudang, baik ini ya Pak, foto dan dia juga punya barcode-nya Pak. Jadi setiap material punya barcode yang berbeda dengan material yang lain. Jadi, nah inilah yang menjadi kelebihannya Pak. Jadi kalau kita nyari sudah ketahuan Pak, ini berapa sih stok material yang ada. Nah kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah material ini homogen?
Tidak juga, Pak. Jadi semua material yang terdaftar, jikalau itu kita melakukan pencarian, itu pasti kedetek, Pak. Baik. Dan kelebihannya, jikalau kita tidak bisa mendapatkan di unit, misalkan di unit lontar, Pak, kita bisa lihat, Pak, di unit lain yang material yang kita butuhkan ada nggak di unit yang lain, begitu, Pak. Baik. Memang awal-awal go live, memang awal-awal go live pertama memang semuanya di stok opnam dulu, Pak. Mulai dengan quantity sampai spesifikasi dan fotonya, Pak, pada waktu go live. Makanya itulah yang pakai seperti Pak Indarto bilang yang pakai barcode mulai dari awal go live di stok opnam terakhir gitu, Pak. Baik. Ini terkait dengan barang-barang material tadi itu ditanyakan nih, sensornya berapa macam ya Pak? Misalnya sensor RFID, sensor berat. Ini silakan. Hanya barcode aja, Pak. Jadi, Oh, Pak, barcode saja. Barcode saja, Pak. Iya. Baik. Pertanyaan nomor 3, software-nya buatan mana Pak? Apa lokal atau luar? Apakah software-nya ada bug-nya di awal-awal? Terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi kita ini Pak mengembangkan sendiri, Pak, teman-teman IT Indonesia Power, Pak. Oh, mengembangkan sendiri ya. Terus Ya, kemudian terus ini ininya ini kan di Play Store, Pak, atau di iOS, Pak. terus kemudian nih pertanyaannya, apakah saat awal juga ada bug-nya gitu? Oh ini salah, oh, betulkan gitu. Gimana ini Pak? Gimana, Pak? Ini apa pada saat awal dioperasikan si software-software yang dibuat oleh kawan-kawan di Indonesia Power ini, apakah juga masih ada bug, gitu, ada error? Nah, yang apa? Oh ini perlu diperbaiki sambil jalan. Pasti, Pak. Iya, Pak. Pasti itu, Pak. Awal-awal Sebelum go live, Pak, itu, Pak. Ya. Nemuin kita, Pak, seperti itu, Pak. setiap Sabtu Minggu biasanya maintenance, Pak. Oh, oke. Berikutnya pertanyaan Pak Gunawan Cahyadi lagi ini. Kalau semua proses berbasis aplikasi, apa IP masih perlu rekrutmen level sarjana S1, magister S2, doktoral S3? Bagaimana ruang lingkup dan pembagian tugas-tugas terkaitnya? Pertanyaannya berat ya, Pak. Berat ini, Pak. Oh, berat ya. Pastinya, Pak, pasti tetap rekrut, Pak. Artinya kita pun juga perlu regenerasi juga kan, Pak, dan juga insya Allah moga-moga bisnis pun juga semakin berkembang kan, Pak. Artinya kita tetap membutuhkan manpower, Pak. Berikutnya pertanyaan dari Pak Bayu Wisatrioda. Terkait security dari platform tersebut, apakah sudah teruji? Mengingat kerentanan terhadap cloud server sering menjadi sasaran peretas. Ya, Pak, memang ini yang menjadi ini juga, Pak. Jadi ya memang dari tim IT kami mengembangkan ini yang juga menjadi ini, Pak, menjadi apa ya? Salah satu isu, Pak. Salah satu isu ya supaya aplikasi ini tidak bisa dibobol oleh peretas, Pak. Ya moga, Pak, mohon doanya, Pak. Nggak ada yang iseng, Pak. Peretas. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Dasrianto. Tanya, Pak, apakah aplikasi IP masih seperti aplikasi lain di fitur store yang harus diupdate atau berbayar? Dan siapa saja yang boleh mengakses aplikasi tersebut? Terima kasih. Jadi memang ini ya Pak, aplikasi ini kita bisa download Pak, tetapi dalam menggunakannya itu tadi Pak, kita dibatasi oleh ini ya Pak, oleh akses Pak. Memang untuk ini saat ini masih IP only ya Pak. Jadi dan itu pun juga nanti terdata Pak. Jadi kayak tadi Mas Irwan bilang untuk Digimong, Digimong itu nanti terdata Pak. Jadi dia sebagai apa itu sudah tercatat di database Pak. Jawabannya gratis Pak. Aplikasinya di-download gratis ya, cuma untuk pakai Makanya ini. Ya. Karena harus login itu Pak
di loginnya ke NIP Pak, ke NIP atau Oh ya ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Jorfri. Apakah dengan adanya aplikasi ini dalam pelaksanaan perawatannya di IP dilakukan sendiri atau tetap masih didampingi pihak lain? Dilakukan sendiri Pak, seperti yang kita bilang tadi, biasanya Sabtu Minggu mereka melakukan perawatan itu Pak, Ya. di sisi IT. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Syafri. Pertanyaan nomor 1. Untuk IP Pro Inventory, apakah ada integrasi dengan bagian procurement purchasing? Misalkan ada work order yang membutuhkan material, materialnya tidak tersedia di inventory, maka sistem akan mengenerate automatic purchase requisition untuk diproses oleh bagian procurement. Silakan. Masih manual Pak untuk request ke ininya Pak, tetapi di IP Pro Inventory saat ini kita sudah diberikan informasi Pak, kapan untuk melakukan order Pak. Tapi memang masih belum ini ya Pak, masih belum terintegrasi dari IP Pro Inventory itu melakukan PR ya, create PR itu Pak. Baik, pertanyaan nomor 2. Untuk fitur terbaru IP Pro Inventory 3.0, apakah sistemnya mirip dengan konsep MRP, Material Requirement Planning? Apakah Maximo yang menjadi basis dari IP Pro Inventory memiliki fitur MRP untuk diimplementasikan di sistem ini? Ya. Silakan. Beririsan Pak. Jadi nanti di Maximo pun juga ada ini ya Pak, ada informasi berapa stok ini ya Pak, stok material yang ada ya Pak. Sama Pak, di Pro Inventory pun juga beririsan Pak. Dia menampilkan itu juga. Informasi tersebut Pak. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Nugrahadi Widanum. Untuk aplikasi IP Inventory, 1. Apakah bisa mengakses data pada plan lainnya? Bisa Pak, bisa Pak. Jadi teman di unit, misalkan di unit lontar, dia mencari material, di gudangnya tidak ada, dia bisa cari Pak, di gudang unit mana aja yang ada material tersebut Pak. Itu Pak Edi. Baik. Pertanyaan nomor 2, apakah diperbolehkan mengambil barang dari lokasi plan lain? Boleh Pak. Boleh Pak. Setiap unit IP pasti join inventory Pak. Ya. Oh, oke. Baik, berikutnya dari Pak Sandro. Pertanyaan pertama, apa bedanya aplikasi-aplikasi tadi dengan Maximo? Karena setahu saya Maximo sudah powerful jika dimanfaatkan dengan optimal oleh user, dan Maximo sekarang tidak hanya berbasis web, tapi sudah bisa mobile juga. Silakan. Ini pertanyaan berat nih, Mas Irwan. Jadi ya memang kami Pak untuk Maximo sendiri kami di sini masih web base ya, Mas Irwan ya, masih belum mobile ya, masih belum mobile nih Pak Edi ya dan Bapak. Pertanyaan nomor 2. Rekomendasi atas kerusakan peralatan apakah sudah auto, misal menggunakan AI atau masih manual, diketik oleh manusia? Silakan. Bagian sudah ini Pak, sudah di artificial intelligence tadi Pak, sudah ada diagnosanya ya Pak. Sebagian sudah auto, tapi yang memang sebagian masih manual Pak, yang bersifat korektif dia ininya manual, ininya Pak, ordernya Pak. Pertanyaan nomor 3. Apakah teman-teman Indonesia Power nggak merasa capek atau pusing jika harus menggunakan banyak aplikasi? Tidak, Pak. Malah memudahkan, Pak. Di awal mungkin kita merubah kultur ya, Bapak-Bapak ya. Memang merubah kultur, terus sosialisasi, Pak. Ya pastinya di dalam sosialisasi itu ada pro kontra, Pak. Yang apalagi yang biasa sudah pakai ini ya, Pak, yang pakai manual gitu kan. Dengan adanya teknologi baru, ya biasanya pro kontra sih, Pak. Tapi ya alhamdulillah Pak, ini masuk tahun ketiga Pak, dan aplikasi ini terus berkembang dan saat ini masih konsisten Pak
digunakan di seluruh pembangkitan IP, Pak. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Ringkot Sihutang. Sudah bisa diaplikasikan ke semua jenis boiler dan semua kapasitas pembangkit kah, Pak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. 625 sampai 7 MW bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi kita misalkan REUC itu, Pak, kita mengembangkan baik dia stoker, CFD, PC maupun yang ini, Pak, yang super kritikal, Pak, yang dari Pak. Baik, berikutnya dari Pak Sarnosu. Apakah software yang dibuat membutuhkan license untuk masing-masing aplikasi dan bagaimana dengan sistem keamanannya? Terima kasih. Ini tadi sebenarnya di atas sudah ditanyakan nih Sudah ya, Pak. Nah, berikutnya Pak Ferry ya. Tadi dijawab aplikasi develop sendiri. Develop dengan language apa ya, Pak? Java, Kotlin, C#, C atau yang lain. Menggunakan database-nya apa ya, Pak? SQL Server atau yang lain? Terima kasih. Banyak, Pak. Nah, ini pertanyaannya berat nih, Pak. Jadi PR nih, Pak. Kami tanyakan ke tim IT ya. Mungkin Mas Irwan ada info. Sama, Pak. Kita user di sini, Pak. Ya. Oke. Ini izin bertanya apa dari Pak Mandiri Lumbung Makmur. Oh ini. Izin bertanya apakah aplikasi ini sudah dipakai di semua jenis pembangkit, PLTD, PLTU, PLTMG dan sebagainya. Sudah di semua PLTU. Insya Allah sudah, Pak Edi, di semua pembangkitnya IP, Pak. IP, Pak. Ya. Baik, ini Mas nunggu pertanyaan lagi nih. Silakan. Oh ini muncul lagi. Sambil nunggu ya, ini silakan bertanya. Ini waktunya masih lumayan, ini cukup lama. Dari Pak Sigit Wijonarko ya, bisa diberikan penjelasan mengenai maksimum HSE secara sekilas. Terima kasih. Jadi untuk maksimum HSE ya, Pak. Jadi kita untuk pekerjaan-pekerjaan sebetulnya di dalam KRIP ini, Pak, kita sudah ada ini ya, Pak, di dalam perencanaan jikalau pekerjaan itu membutuhkan safety permit ya, Pak, membutuhkan safety permit. Jadi untuk tool safety permitnya diisi, Pak. Nah, otomatis ketika tim pemeliharaan akan melakukan pekerjaan tersebut, dia harus mendapatkan approval dari HSE untuk memulai pekerjaan atas PO yang terbit. Gitu, Pak Edi. Baik, ini muncul lagi pertanyaan nih. Silakan ditulis pertanyaannya. Yang dari Pak Idris ini, apakah ide pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut dari Pak Indarto atau ada kebutuhan dari manajemen IP? Bukan, Pak, bukan dari saya. Jadi memang ini, Pak, ada pengembangannya ini memang ada beberapa kita dari manajemen, Pak. Manajemen juga men-challenge ya, Pak, men-challenge tim baik IT, pembangkitan dan engineering, Pak, atas pengembangan ini, dan di dalam pelaksanaannya ini banyak anak-anak muda, Pak. Anak-anak muda, teman-teman IP yang junior, Pak, yang melakukan ini, Pak, yang melakukan development, Pak, untuk ini, Pak, untuk aplikasi ini. Dan memang sangat ini, Pak, ya, memang sekarang milenial, Pak, gadget milenial ya, menjadi ini, Pak, menjadi kelebihannya, Pak. Jadi dan memang luar biasa sekali teman-teman yang muda ini atas ide ya, Pak, atas idenya. Jadi dari pihak manajemen Indonesia Power lebih mengarahkan, Pak, dan sebagai penasihat lah,
penasehat gitu Pak. Itu. Tetapi di dalam pengembangannya sama kaum milenial Pak, yang ini ya, yang banyak berkontribusi di dalam pengembangan aplikasi ini Pak. Baik, ini sambil nunggu pertanyaan nih, saya ikut bertanya boleh ya Pak ya? Kalau bisa saya jawab Pak, kalau enggak jadi PR Pak Edi. Oh ini ada lagi nih Pak, nih. Masih muncul lagi ya, saya belum sempat bertanya nih. Dari Pak Idrus nih masih nyambung. Siapa atau bidang apa saja yang menjadi PIC aplikasi-aplikasi tersebut? Terintegrasi semua Pak Edi. Jadi Bapak-Bapak engineering, pembangkitan, operasi, pemeliharaan dan pastinya IT Pak, terlibat Pak di dalam pengembangan semua aplikasi ini Pak. Jadi aplikasi ini tidak tidak diberatkan ke satu bidang Pak. Semua bidang memiliki andil dan kontribusi Pak di dalam ini ya Pak, di dalam pengembangan ini. Oh, ya katakan ini Pak, katakan nih efisiensi. Nah, ini tugas siapa nih? Apa semua multidisiplin nih Pak? Efisiensi. Engineering Pak, lebih banyak engineering Pak. Oh engineering ya, ini ya. Ya. Efisiensi tadi. Efisiensi, Adalah juga engineering. reliability di engineering Pak. Efisiensi, reliability. Oh ya. Oke. Ini ada pertanyaan satu lagi. Apa dari Pak Ramadhani ya, Ramadhani Ikhlasul Amal. Apa keuntungan aplikasi terhadap operator CCR? Sebagai second defense Pak. Ya, second defense bisa jadi Pak, ada beberapa kali kita nemukan Pak yang tidak terdetek oleh operator ya Pak. Operator teman-teman dari operator PRIUC yang di IP pusat bisa mendetek Pak. Jadi sehingga dia memberikan informasi biasanya atas parameter operasi yang ini Pak, yang menyimpang jauh. Jadi RIUC ini bisa kita katakan sebagai second defense ya, second defense-nya pembangkit terhadap ini Pak, menghadapi gangguan atau potensi gangguan Pak. Gitu Pak Edi. Baik. Lanjut lagi nih, masih ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana mekanisme request pengembangan lebih lanjut dari aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat? Mohon maaf Pak, bisa diulang Pak? Nah, bagaimana mekanisme request pengembangan lebih lanjut dari aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat? Jadi pengembangan lebih lanjutnya gimana, itu yang merequest atau prosedurnya gimana? Biasanya tadi Pak, memang aplikasi ini kan tadi Pak, misalkan kayak Diamond Pak. Diamond itu sudah ada 5 hierarki ya Pak. Saat ini baru 4 modul yang sudah selesaikan. Nah, biasanya ya ini Pak, sekarang sudah selesai ke 4 modul. Nah, kita lagi berusaha mengejar ke modul yang kelima. Sementara untuk RIUC sendiri kan hierarki yang paling atas pun cukup banyak tuh Pak. Ininya Pak, itemnya ya yang harus terpenuhi. Nah, biasanya ya memang untuk ini Pak ada divisi terkait ya Pak yang paling banyak menggunakan aplikasi ini. Misalkan untuk Diamond divisi pembangkitan ya. Nah, otomatis biasanya yang ngoprak divisi pembangkitannya Pak. Itu Pak. Gitu. Ya. Berikutnya lagi Pak Nugraha Hadi ya. Kalau nggak salah dengar tadi disampaikan aplikasi diambil dari open source. Apakah sudah dipertimbangkan security-nya, terutama yang IP Pro Inventory? Saya cross check dulu ya Pak, open source-nya seperti apa gitu ya Pak Edi ya. Ya, silakan. Tapi yang pasti Pak, ya ini Pak, memang di dalam pengembangan aplikasi ini teman-teman IT pun juga sudah ini Pak, sudah memitigasi Pak ya atas peretas dan sebagainya Pak. Ya, oke. Berikutnya dari Pak Gunawan Siregar. Apakah ERP yang sudah established seperti SAP kok dipertimbangkan sebelum memakai aplikasi-aplikasi tersebut? Bukankah SAP punya modul-modul engineering, maintenance, log, finance, dan sebagainya? Terima kasih.
Baik Pak. Jadi ya memang ini Pak, mengintegrasikan ini Pak yang menjadi PR bersama Pak bagi kami Pak ya. Tapi yang pasti untuk aplikasi ini misalkan ProRepository dia sudah terintegrasi sama ERP ya Pak. Sama ERP dia sudah terintegrasi Pak. Gitu Pak. Ya jadi memang betul Pak yang ini bilang sama Pak seperti kita mengintegrasikan apa ERP sama SAP dan juga Maximo ya Pak. Itu juga butuh best effort ya yang sangat besar Pak. Baik, ini masih nunggu pertanyaan lagi nih Pak. Oh, ini muncul lagi nih. Apakah ada bisnis proses yang berubah dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut? Untuk bisnis proses masih ini Pak, tapi kita dari ini Pak kita ada pengembangan ini ya Pak, bukan divisi ya, bagian ya Pak, bagian RUC ya. Jadi ada satu divisi bagian RUC ya. Itu Pak. Jadi yang awalnya secara ini tidak ada di struktur organisasi, sekarang ada ini struktur organisasi khusus Pak untuk ini ya, untuk mengawal perjalanannya dan perkembangannya RUC tersebut Pak. Itu Pak. Iya. Baik, sambil nunggu pertanyaan muncul ini Pak. Ini data-data itu disimpannya di mana Pak? Apakah ada senternya ataukah? Ada Pak, ya. Ada senternya Pak. Di unit-unit nyimpan nggak itu Pak? Senternya di sini Pak, di IP pusat ya Pak ya, ininya Pak. Oh di IP pusat ya, ininya datanya servernya. Ada server dan termasuk storage untuk data-datanya ya? Iya, betul Pak. Baik, ini muncul lagi pertanyaan ini dari Pak Abidin. Tolong jelaskan apa benefit jangka panjang yang dirasakan untuk industri pembangkitan dengan menggunakan aplikasi tersebut. Tadi ini Pak, salah satunya Pak ya, bagi kami pengguna Pak, kami sangat terbantu di dalam proses ya. Yang pasti Pak dengan menggunakan aplikasi ini Pak, yang mobile Pak ya, yang smart baik work execution, inventory monitoring, itu kita bisa menghemat waktu Pak. Jadi waktu bisa lebih cepat ya Pak. Sementara untuk tadi yang RUC Pak, kita bisa meningkatkan Pak ya, keandalan pembangkit Pak. Nanti pada akhirnya itu tadi sempat di controllable losses itu kita bisa kelihatan Pak berapa rupiah Pak ya atas energi yang hilang. Nah itu kita bisa meminimalisir itu Pak. Di laporan Pak, di laporan bulanan yang biasa teman-teman RUC publish itu dia menampilkan Kak berapa keuntungan Pak, berapa keuntungan atau optimasi anggaran yang berhasil di ini Pak, yang berhasil teman-teman jaga ya atas berjalannya aplikasi RUC tersebut, sistem RUC tersebut. Sangat bermanfaat sekali Pak. Iya, selain kecepatan itu kalau inventory Pak itu kan ada stok level ya. Ya, ada pengaruhnya enggak itu kan stok level, kalau stoknya terlalu banyak, wah ini menyimpan uang terlalu banyak di gudang gitu loh. Nah ini ada pengaruhnya enggak ini dengan IP inventory? Ada Pak, jadi di tahun ini ya Pak, stok opnam di akhir tahun kemarin Pak ya, di tahun 2020 sebagian besar unit kami mengalami penurunan Pak. Untuk saldo gudangnya Pak, mengalami saldo gudang. Tapi memang ada beberapa unit yang saldo gudangnya cenderung bertambah. Tapi sebagian besar unit-unit kami untuk saldo gudangnya mengalami penurunan Pak. Oh ya itu kan hal yang positif gitu Pak. Ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan Pak. Sama satu lagi ini Pak Edi, apa ya? Ya itu tadi Pak yang sempat disinggung sama Pak Irwan, karena kita sedang ada aplikasi ini lebih menggampangkan join inventory Pak. Jadi jika unit butuh material dan material di tempatnya tidak ada, dia bisa monitoring di unit mana material tersebut ada Pak.
Jadi sehingga Tidak double ya, kadang-kadang kan di sini ada, sana ada, bisa jumlahnya jadi Pak, banyak-banyak semua. sebetulnya bisa jadi Pak, double Pak. Tapi ini ya, karena unit kita kan tersebar jauh kan Pak. Kalau ini satu di sana nggak ada, nanti ketika ada gangguan Ya, apa Pak, malah repot juga kan Pak. Nah, tetapi betul. sangat membantu bagi unit-unit yang kebetulan jika ada suatu gangguan material saldonya lagi 0 Pak. Jadi dia bisa ngelihat tuh unit mana yang saldonya ada, jadi dia bisa pinjam dulu Pak. Pinjam dulu ngambil dari unit yang persediaannya masih ada. Ya, baik. Ini saya membaca pertanyaan lagi nih Pak. Dari Pak Gunawan Siregar nih. Apakah aplikasi-aplikasi tersebut juga mencakup suplai dari batu bara dan limestone yang mungkin terpisah-pisah lokasi tambangnya? Terima kasih. Belum nyampe ke ini Pak, batu bara pemasok dan itu belum nih Oh, Pak. belum sampai ya ke sana ya. Ya. Kalau yang apa kinerja ininya Pak, kayak efisiensi atau hit rate, gitu kan, itu dampak dari aplikasi itu gimana? Di Rosi Pak ada Pak, ada Pak di Rosi. Ada ya itu ya, dirasakan apa sangat meningkatkan efisiensi atau menurunkan hit rate itu ya. Ada apa data-datanya nggak Pak? Misalnya berapa persen kah gitu kan ya? Efisiensi naik atau hit rate-nya turun ya gitu. Itu ada informasinya nggak? Dari ini termonitoring Pak, termonitoring ya Pak. Tetapi memang untuk naik turunnya efisiensi itu kan banyak faktor ya Pak. Nah, jadi kita memang berusaha untuk menjaga efisiensi dari masing-masing pembangkitan kami tetap terjaga gitu Pak. Nah, untuk ini pun ada di REOC itu Pak. Jadi reliability dan efisiensi ya Pak. Di situ Pak. Baik. Berikutnya nih dari Pak Irvanto. Apakah semua pembangkit IP sudah terpasang REOC? Adakah kendala dalam mengintegrasikan sistem kontrol yang terpasang dari masing-masing area tersebut? Belum Pak. Jadi kami punya MPP tersebar Pak di Papua, ada 6 lokasi, saat ini masih belum terintegrasi Pak. Dan memang banyak sekali Pak ininya Pak, banyak sekali kendala ya, challenge yang kami terima Pak di dalam mengintegrasikan masing-masing unit ini ke REOC pusat. Ada beberapa unit yang mungkin OPC-nya tidak ada Pak sebagai jendela transaksi ya antara ini link datanya Pak, transfer datanya. Nah itu Pak. Jadi sebagian besar unit-unit khususnya unit-unit kecil Pak, mereka tidak punya ini ya, tidak punya OPC. Jadi memang kita ini Pak, kita investasi untuk penyediaan OPC Pak, sesuai dengan ini ya Pak ya. Sama jaringan mungkin Pak. Jaringan juga Pak. Jaringan terutama yang di daerah pelosok memang agak kurang Pak. Kayak Pak Irwan ini di Berau nih sama Pak. Itu. Gangguannya di jaringan juga Pak. Nah itu bekerjasama dengan Icon Plus Pak. Oh ya ya. Perannya apa nih? Support dari Icon Plus dalam hal apa? Data Pak. Data. Oh, data dan jaringan iya. Pak ya. Jaringan internetnya Pak. Oke, baik. Berikutnya ini dari Pak Idrus ya, implementasi aplikasi tersebut apakah bottom up atau top down? Kombinasi ya Pak. Kombinasi Pak. Kemudian nih dari Pak Sigit Wijonarko nih, mohon informasi sekilas mengenai manajemen workdown. Jadi untuk manajemen workdown ini Pak lebih ke arah 52 weeks-nya Pak ya, jadwal Pak. Jadwal atas manajemen workdown, siapa yang melakukan manajemen workdown dan juga area mana saja Pak yang akan dikunjungi gitu Pak Ed. Dari Pak Gunawan Cahyadi, bagaimana aplikasi dapat dijamin fitur reliability untuk monitoring proses pembangkitan selengkapnya dari ujung ke ujung lainnya?
Ya ini Pak, jadi memang di dalam proses pengembangan ini Pak, itu Pak kita selalu melakukan improvement ya Pak. Di dalam periode-periode tertentu tadi sempat Mas Irwan menginformasikan kita melakukan maintenance untuk melakukan upgrade Pak, baik upgrade ke sistem maupun upgrade sebagainya Pak. Ya untuk menjamin ya Pak, untuk menjamin sistem ini bisa handal ya Pak ya. Dan memang ya ini Pak di dalam perjalanan 3 tahun ini Pak ya, ini masuk tahun ketiga, kita tetap Pak, tetap teman-teman IT, teman-teman pengembang, teman-teman engineering terus melakukan improvement Pak. Baik, ini komentar dari Pak ini ya, Pak Idrus ini. Salut buat Mas Jupek dan Mas Irwan atas kontribusinya untuk kemajuan IP ini ya, diumumkan Ya. di sini. Makasih Mas Idrus, senior saya ini Pak. Oh ya, tadi yang bertanya banyak nih Pak Idrus. Sama-sama gitu. Ya, sehat selalu Mas Idrus. Semoga dalam waktu dekat bisa berjumpa langsung lah di Surabaya. Berikutnya nih dari Pak Gunawan Cahyadi ini masih ini. Ini pertanyaan agak keluar dari topik ini. Modifikasi apa saja yang harus dilakukan untuk implementasi bauran energi EBT sebesar 23% pada 2025? Ini gimana ini? Oh, ini berat nih Pak. Mas Irwan mungkin bisa bantu jawab nih Mas Irwan. Modifikasi gimana Pak ya? Ya nggak tahu, mungkin langkah-langkah yang diperlukan nih, mungkin internal IP sendiri untuk berkontribusi di EBT, bauran energi EBT supaya mencapai 23% ini. Kalau Memang Indonesia, beberapa unit IP memang sudah mulai ini Pak, co-firing ya kalau di kami Pak ya. oh co-firing ya salah Iya. satunya ya. Ya salah satunya Oke. bahkan di Berau juga sudah akan mulai di bulan Mei gitu Pak, tahun 2021. Itu co-firing dengan biomasa ya Pak ya? Betul Pak, cangkang sawit. Kalau di kami di Berau cangkang sawit Pak. Oh, berapa ininya Pak? Ini informasinya misalnya berapa? Kalau nggak tahu nih. Kan ada tahapannya Pak, ada uji coba sampai go live. Nah di uji coba ini sambil mengambil data-datanya itu di 5%, 10%, Oh, oke 15% ya, sampai 20% Pak. ya. Dengan variasi beban juga Pak. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak. Oh ini masih ini tadi menyambung modifikasi apa? Modifikasi terhadap sistem digital yang sedang didiskusikan nih katanya. Apakah perlu mungkin tadi ya tadi informasi tadi Nanti kita share Pak ini Pak Edi ya ke teman-teman melalui Bapak Pak. Nanti saya sampaikan ke Bapak video-video ya Pak. Jadi lebih ini ya Pak, lebih enak lah ya Pak daripada mendengarkan suara saya sama suara Mas Irwan. Baik. Oke. Satu lagi nih Pak, ini pertanyaan Pak Gunawan Siregar nih. Kalau boleh bertanya, boiler-boiler yang dipakai tipe apa saja dan siapakah manufacturer-nya ini? Bukankah setiap supplier boiler ada BMS, boiler management system-nya? Ya. Macam-macam Pak ini boilernya. Macam-macam ya. Ada stoker, CFD. Mulai dari Kanada sampai Cina. Kalau yang lokal belum ada ya boiler ya? Lokal kelihatannya belum Pak, Oh, belum. Yang stoker kita masih ini ya Pak, masih ini ya Pak, Zouk ya, ada Zouk, masih Cina sih Pak. Oke. Baik Pak, ini ya tadi pertanyaan sudah nggak ada yang muncul lagi. Ya ini karena juga pas bulan puasa kita akhiri acara ini. Ini ada sesi foto. Sesi foto itu kita ini tapi ini sangat banyak ini Pak sesi foto. Kita akhiri saja ya Pak ya. Ini sesi foto ini karena ini nanti
berkali-kali ini halamannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Indarto Joko dan Pak Irwan ya dari Indonesia Power yang sudah mengisi acara webinar Badan Kejuruan Teknik Fisika ini. Luar biasa, ini banyak hal-hal yang luar biasa, ini kemajuan digitalisasi power plant ya, jadi ini digital power plant. Sekarang lagi zamannya digital-digitalnya, digital power plant, kemarin ada digital water services, dan lain-lain. Ini sepertinya sekarang ini lagi musimnya digital. Terima kasih Pak Indarto Joko, Pak Irwan. Terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian simposiumnya sore hari ini. Terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang masih bergabung di acara BK Teknik Fisika sore hari ini. Kita akhiri acara sore hari ini, kita nyambung lagi besok sore ya. Mestinya kemarin, tapi karena ada suatu hal kita ganti ke Kamis sore tentang desain sistem kontrol conveyor yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Qolik dari PT Pupuk Altim. Bagi yang berminat silakan bergabung besok sore jam 15.30 sampai 17.30 seperti sore hari ini. Harus daftar lagi ya Pak Edi? Maaf. Sebenarnya sudah pada enggak usah daftar lagi, ini jadwalnya saya perpanjang, yang sudah daftar ya nanti tinggal datang saja gitu. Baik, jadi bisa langsung join ya Pak? Bisa langsung join. Dengan Nanti Zoom ID yang sama? Ya. Dengan Zoom ID yang sama ya Pak? Ya, betul. Oh iya, terima kasih Pak Edi Laksono. Baik, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat sore, salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Selamat berbuka puasa ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Selamat berbuka puasa ya Pak. Semuanya. Selamat berbuka puasa yang menjalankan, yang sudah masuk. Terima kasih Pak Edi. Ya, makasih. Terima kasih Bapak. Izin lift Pak Edi. Ya, Pak Joko. Ya, sama-sama Bapak. Mas Bro Joko, makasih ya. Makasih Pak Muji. Selamat sore semuanya. Iya, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Isinya Pak gitu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat berbuka puasa. Izin lift ya Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya, lift bersama-sama ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.